Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Agak echo ya. Kali ini Sirtiman akan membahas tentang bisnis pinggir jurang. Jadi kata pinggir jurang ini istilahnya apa ya namanya, bisnis ini cuma mainnya di sekitar pinggir-pinggirnya aja, ujung-ujungnya aja gitu. Nah, di sini salah satu contoh ya. Ya emang segala sesuatu semua harus dimulai. Cuma sebelum memulai ini kita harus paham dulu namanya bisnis ini. Bisnis ini sebenarnya menjual solusi ya dari suatu permasalahan dengan barang atau jasa. Nah, permasalahannya adalah barang atau jasanya ini dijualnya ini biasanya ini di dalam suatu topik gitu loh. Topiknya entah itu barangnya ini elektronik, barangnya ini alat pancing untuk topik memancing, elektronik untuk topik ya elektronik ya, gadget seperti itu. Nah, di sini yang jadi kendala ini adalah banyak yang mulai bisnis ya, cuma dia taunya di ujung-ujungnya doang, tepi jurang istilahnya. Jadi kalau di tepi jurang ini emang posisi yang sangat riskan ya guys, gampang tergelincir, gampang masuk jurang gitu. Nah, di sini karena mereka belum melihat bisnis secara keseluruhannya. Jadi namanya topik atau niche ini. Nah, di sini kita harus paham di niche ini itu ada komunitas, ada mulai ke arah bisnis, ada pesaing kita, ada pesaingnya, ada yang kecil, ikan teri, ikan kakap, nah seperti itu, ikan paus. Nah, di sini kita harus mulai memahami gitu. Kalau kita mainnya di ikan teri, saya di ujung-ujungnya, nah ini kita bakal dicaplok sama ikan yang gede-gede gitu. Jadi semacam kayak pesaing bisnis ya. Nah, di sini ya namanya orang baru mulai mungkin mikirnya yang penting gua mau untung dulu deh gitu. Mau untung dulu gitu. Nah, disinilah yang jadi ya apa ya? Yang jadi mereka ini susah gitu, susah dari yang kelas teri ke kelas kakap seperti itu ya, karena ya mental mereka emang mental yang boleh dibilang cari aman, cari yang apa ya, cari yang apa sih, cari aman tapi sebenarnya tidak aman gitu loh. Cari aman sebenarnya mereka itu adalah mangsa dari predatornya yang apa, semacam kayak rantai makanan atau apa gitu. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah kita paham topik atau niche-nya ya. Topik itu ya misalnya topiknya ini, kalau di sini contohnya Sirtiman ini bisnis online. Ini kan besar gitu. Makanya di sini ya yang jelas ya harus paham bisnis online ini. Kayak Sirtiman ini ya dari awal ya, awalnya cerita bisnis online ini Sirtiman gimana. Yang jelas dulu ya Sirtiman memang mengarah ke kayaknya Indonesia ini SDM-nya emang masih pada gaptek gitu. Jadi Sirtiman ini mulai mengarah ke ya kayak pengen dikenal dulu deh gitu, pengen orang-orang nih kenal dulu gitu. Nggak mungkin ya namanya istilahnya jadi gimana cara ingin mencerdaskan bangsa gitu, kalau nggak dikenal ya orang juga nggak akan tahu gitu, orang nggak akan mau gitu. Ini adalah salah satu cara agar di suatu niche ini kita bisa menjadi sesuatu atau seseorang yang dikenal ya. Salah satunya adalah dengan masuk ke komunitas, masuk ke forum. Makanya dulu Sirtiman gabung ke forum kayak Kaskus, forum kayak
publisher, dan ya pokoknya forum blogger ya, karena dulu zamannya blogger. Nah, di sini ya disinilah namanya bisnis itu boleh dibilang perang ya, atau pertempuran. Kita tuh harus ya menuju ke atas gitu, ke puncak atas. Jangan main-main di tepi jurang mulu tuh. Kita harus ke atas, karena di atas itu ya, kalau di atas itu kita ya lebih aman dibanding di tepi jurang. Kalau di tepi jurang itu kita mikirnya aman, padahal tidak aman gitu. Makanya di sini kita harus paham cara untuk menuju ke puncak gitu. Ya di sini ya pertama ya istilahnya kita harus paham mendominasi niche ya. Mendominasi ini keuntungannya apa sih gitu. Keuntungannya ini agar selain kita lebih dikenal, peluang kita juga lebih besar, entah itu menawarkan produk atau jasa juga. Ya akan banyak mungkin semacam kayak kerjasama atau ya pokoknya, karena istilahnya kalau kita naik level, kita akan jadi istilahnya pimpinan gitu, yang di bawah kita ini ya ibaratnya murid follower lah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa yang istilahnya memonetasi seperti itu. Ya kalau misalnya kita posisinya di bawah, kita akan ya istilahnya akan jadi follower seseorang yang di atas, seperti itu. Makanya di sini ya kayak bergabung ke forum, bergabung ke kayak Kaskus ini, kita ya menunjukkan diri, memperbesar teman, memperbanyak teman, memperbesar jaringan, seperti itu, sehingga nanti ya akan ya mulai mendominasi nih. Mendominasinya nih gimana nih, itu nggak cuma banyak follower doang gitu. Di sini mendominasinya selain kita udah jadi misalnya di forum ini udah terkenal dah gitu, cendolnya udah banyak atau pangkatnya udah banyak lah, udah tinggi gitu ya, postingannya banyak. Biasa kalau di forum tuh aktifnya postingan juga, transaksi kalau jual beli ya, kita semakin banyak transaksi semakin dipercaya. Nah, di sini mendominasi ini nggak harus banyak follower di forum atau di sosmed ya. Di sini kita harus ya tadi bahas forum ya, sosmed juga itu sejalan tuh. Cuma ya mana yang convert gitu. Istilahnya kan itu tempat cari traffic. Yang jelas yang pertama kita harus punya ya istilahnya produk dan jasa tadi gitu. Produk jasanya seperti apa gitu. Kalau misalnya ya disarankan namanya sekarang ini benar-benar harus sejalan gitu. Mungkin kalau dulu kalau udah suka jualan produk fisik ya itu aja gitu. Kalau jualan memilih produk digital itu aja fokus gitu. Cuma sekarang ini keadaannya nih boleh dibilang ya harus benar-benar, kalau mendominasi pasar ya harus benar-benar nyata gitu loh. Kita tuh benar-benar nyata. Kalau kita misalnya jualan produk digital pun ya kita istilahnya biar orang lebih percaya ya, kita produk digital, terus ya kita nih uh, uh, bisnisnya nih ibaratnya memakai apa gitu, menggunakan apa, kayak semacam pokoknya orang harus ngelihat kita nih real person ya, dia ya istilahnya kerjanya pakai apa, setup PC-nya, terus mungkin kegiatannya apa. Nah, seperti itu orang akan lebih mempercayai yang bisa menunjukkan kalau mereka itu benar-benar real person gitu, orang bener ya. Real personnya dalam artian itu mereka benar-benar ya tulus gitu, nggak cuma ya kayak introvert yang nggak mau kelihatan muka, maunya duitnya doang. Nah, seperti itu ya. Mereka tuh benar-benar orang yang berani ya. Nah, di sini berani menunjukkan jati diri, dalam artian ya ini emang yang harus entah itu diasah ya. Banyak orang yang mau duitnya aja tapi
malu ngeliatin muka gitu. Gimana mau dipercaya gitu kalau gimana mau berbisnis sama orang kayak gitu. Nanti kejadiannya udah banyak kayak di forum-forum, ya mungkin kata-katanya bagus dalam Bukalapak apa ngelapak, cuma kejadiannya pas menangani istilahnya pelanggan, ya attitude-nya, sikapnya nggak bagus. Nah itu jadi pelajaran ya buat di zaman sekarang ini kalau mereka mencari ya istilahnya orang yang benar-benar mereka sukai gitu loh. Nah disinilah ya kita juga harus belajar, harus nerima kalau misalnya kita punya banyak kekurangan, ya kita perbaiki gitu aja. Kalau kita misalnya orangnya pemarah, baperan, ya kita berusaha gitu. Ya berusaha karena kita di sini mau cari nafkah gitu, mau jual produk jasa. Kalau kita baperan, nanganin pelanggan dikit-dikit marah, ya ini gimana gitu. Mungkin Sirtiman dulu kayak gitu ya. Cuma sekarang ini ya yang namanya mulai paham pelanggan ini mereka orang, mereka punya uang, ya mereka berhak mendapatkan apa yang mereka bayar gitu. Kalau kita ini istilahnya ngasihnya asal-asalan, ya mereka pasti akan kecewa, mereka pasti akan ya marah namanya orang ya. Nggak mungkin justru pelanggannya itu justru harus nurut sama penjual gitu. Mereka ya berhak marah, mereka membayar jasa, produk jasa, tapi mereka nggak puas istilahnya seperti itu. Nah disinilah sebagai kita ya sebagai ya istilahnya boleh dibilang pebisnis online personal branding harus bisa mengatasi itu semua, bikin pelanggan seneng, kitanya juga senang, win-win situation. Ini pelajaran yang dari dulu ya, dari zamannya mungkin Sirtiman SMP baca-baca buku nih, win-win situation ini ya boleh dibilang solusi ya untuk berjualan atau bertransaksi atau berbisnis gitu. Jadi jangan maunya menang sendiri, untung sendiri, yang lain bodoh amat. Kadang masih banyak orang kayak gitu ya. Seller-seller tuh masih banyak yang kayak gitu. Seller udah dibayar, tapi ngomongnya kasar, itu nggak menghargai banget. Orang udah ngasih rejeki. Ya seperti itulah banyak etika-etika pebisnis online Indonesia yang masih ya ini yang masih harus apa ya, masih harus dibagusin lah gitu, dibagusin. Mungkin mereka punya sisi yang bagus di satu sisi, mungkin sisi lainnya ya masih ada yang kurang gitu. Ya kayak servisnya bagus, cuma customer service-nya buruk. Apa? Untuk produk jasanya bagus ya, cuma customer service-nya buruk seperti itu. Ya ini masalah yang nggak cuma orang Indonesia aja sih, mungkin di luar juga banyak ya, orang yang mau duitnya aja istilahnya. Nah inilah kayak kita nih harus mendominasi pasar ya, mendominasi pasar. Kenapa gitu? Ya karena kalau enggak ya kita jadi ikan teri mulu, kita bakal dicaplok. Terus cara dominasi pasar ini kan gimana gitu. Ini emang ada step-stepnya ya. Step-stepnya ini ya kayak tadi join di forum biar kita terkenal. Lanjut ke ya membuat produk atau jasa ya. Membuat produk atau jasa ini disarankan sih membuat produk digital. Nah ini mengarahnya ke produk digital dulu nih gitu. Biar apa? Ini menjadi sumber pasif income ya. Nah dari produk digital ini kita bisa membuat ya semacam kayak tempat-tempat atau boleh dibilang cari traffic lah, gampangnya cari traffic itu gimana, kayak membuat channel YouTube, memanfaatkan sosial media, itu salah satu cari traffic gitu. Nah sekarang kalau cari produk digital ada, cari trafficnya ada, terus gimana gitu. Nah ini kita memanfaatkan namanya monetasi ya, kayak affiliate atau nah dalam affiliate ini ya macam-macam. Ada yang cuma naruh link di deskripsi di YouTube, ada juga yang membuat toko online atau website. Cuma disarankan sih bikin website domain sendiri seperti itu. Kenapa? Untuk jangka panjangnya domain website ini bisa dijual. Kalau misalnya punya website yang berearning, udah ada transaksi ya, atau istilahnya setiap hari kedatangan
pengunjung yang banyak lah, itu website benar-benar menghasilkan keuntungan. Nah ini website ada harganya gitu, dibanding kita cuma buka lapak di kayak marketplace, Shopee, Tokopedia seperti itu gitu. Emang di marketplace itu ya selain pembelinya banyak, cuma saingannya juga banyak gitu. Kalau punya website sendiri ini lebih apa ya? Kita bisa punya banyak kelebihan sih. Kita bisa mendominasi sekitar yang lewat Google Map, Google Bisnisku ya, Google Bisnisku mendominasi area, misalnya di sini seperti mana di Depok gitu. Dan itu bisa diperbesar kalau semakin populer, semakin membesar. Nah ini per zona, per area seperti ini. Dan juga masalah dari kata kunci ya, kata kunci ini ya search-nya, banyak orang search per bulannya, dicari produk-produk yang search-nya tinggi. Nah ini ya kalau orang banyak cari, kita muncul di pencarian kayak di Google atau ya pokoknya di YouTube gitu. Pokoknya kita ya bisa ya istilahnya dapat transaksi atau orang beli lah seperti itu. Kayak di website misalnya ya tergantung ini ya produk dan jasanya. Kalau misalnya barang yang musiman atau barang yang benar-benar apa sih yang minim pesaing, musiman minim pesaing, nah itu istilahnya kita bisa menang di situ gitu. Misalnya banyak orang cari kayak apa air humidifier ya, pelembab udara kamar. Nah kayak itu kan yang jual mungkin ya belum terlalu banyak dibanding orang yang jual kayak kipas angin atau yang jual kayak baju, itu kan udah banyak gitu. Nah seperti itu. Nah di sini kita bisa cari produk yang minim pesaing dan juga banyak yang nyari seperti itu. Nah kalau udah istilahnya punya website, di sini kita bisa lebih memperluas lagi. Caranya gimana memperluas? Dengan memanfaatkan semacam kayak OS ya, boleh dibilang OS, entah itu Android ya, bikin aplikasi upload di Google Play Store, atau iOS mungkin seperti itu, upload juga di Apple Store seperti itu. Nah, ini kita bisa mendapatkan banyak dari traffic ya, orang yang download aplikasi akan bolak-balik ke situs atau bisnis kita seperti itu. Nah ini lanjut terus namanya dominasi pasar. Dari forum kita punya website, kita punya produk digital, kita punya istilahnya aplikasi Android atau iOS sendiri seperti itu. Dan ini terus dimanapun ada orang, ya kayak di pasar lokal juga ya, kayak di pasar offline itu kita juga bisa ya, ngadain kayak semacam seminar, kursus, training seperti itu. Jadi akan datang terus orang-orang yang semakin kenal sama kita, bikin bisnis kita ini jadi tambah besar seperti itu. Ya, pokoknya dari online, offline, dari istilahnya website, aplikasi juga. Website istilahnya untuk yang lebih ke arah yang pengguna desktop, laptop, desktop, PC. Nah kalau aplikasi ini kan lebih ke arah pengguna handphone Android atau iOS seperti itu. Nah itulah mendominasi itu seperti itu gitu. Kita harus ya istilahnya benar-benar punya cakar yang banyak gitu. Nah di sini kesempatan kita untuk naik ini ya lebih besar. Jadi bisnis ini ya kita harus jadi dominator, kalau enggak kita akan dicaplok di bawah. Kalau cuma mikir ujung-ujungnya doang ya salah satu kayak ujung-ujungnya doang ya, kayak saya mau jadi YouTuber, belajar edit, belajar video editor, belajar audio mic seperti itu, belajar webcam, belajar ini. Cuma setelah mereka makan waktu banyak, istilahnya hasilnya itu cuma dari ngandalin monet doang gitu loh. Inilah perbedaannya, hasilnya dari ngandalin monet doang gitu.
Sedangkan kalau model yang kayak tadi, niche dominator atau komunitas dominator tadi, itu benar-benar dari segala arah istilahnya ya. Nah, kalau monet ini orang nanti ujung-ujungnya ya sibuk dikejar setoran ngupload, pokoknya gimana ngikutin algoritma, habis waktu belajar algoritma tes tuh, nah, di situ mereka habis waktu di situ. Kayak editnya kelamaan, ada orang sampai edit seharian. Ini kalau ya itulah gimana ya? Ya orang harus benar-benar berpikir mana yang terbaik untuk bisnisnya gitu. Harus bisa memilih ngabisin waktu buat seharian di YouTube doang atau benar-benar jadi komunitas dominator tadi gitu loh, yang mendominasi semuanya gitu. Nah di sini ya sebenarnya kayak Sirteman udah ya boleh bilang channel ada, website ada, boleh dibilang dulu juga sempet ini aplikasi gitu. Cuma kan ya itu udah gitu ya, istilahnya udah semua apa yang Sirteman sampaikan tadi itu sebenarnya udah produk digital juga ada, sosial media juga. Kalau mau search Sirtiman silahkan search di Google deh gitu. Sirtiman nanti akan muncul. Itu kayak Sirtiman di situs mana aja ada produk digitalnya, mungkin hasil-hasil karya videonya atau IG-nya atau TikTok-nya akan muncul semua gitu. Nah disitulah ini bukti langsung kalau komunitas dominator atau niche dominator ini ya ini lebih apa ya, lebih bisnis yang lebih boleh dibilang solid dibanding cuma jadi YouTuber doang gitu, atau jadi ya pokoknya cuma memilih salah satu ya, kayak tadi kayak YouTube aja Sirtiman ya, channel seperti ini cuma dijadiin semacam kayak cari traffic gitu. Sirtiman nggak butuh monet dari YouTube juga itu. Sirtiman ya punya website, punya produk digital. Jadi ya nggak dapat gaji dari YouTube pun nggak apa-apa, memang waktunya nggak mau habis lama-lama di YouTube juga gitu. Nanti akan Sirtiman terangin deh gitu. Kenapa gitu nggak jadi YouTuber ya, Sirtiman jadi pebisnis online, istilahnya internet marketing ya. Pebisnis online ini sebenarnya nggak cuma bisnis online ya. Di sini Sirtiman juga membantuin ya para UMKM offline yang Sirtiman sering, misalnya Sirtiman servis komputer kenal orangnya ya, Sirtiman ajak usahanya supaya lebih upgrade lah ke online seperti itu. Nah disinilah ya bukannya apa ya, bahas diri sendiri ya, cuma kalian pilah-pilah deh logikanya gitu. Kalau misalnya fokus di misalnya kayak jadi YouTuber aja gitu, oke lah, rame, view-nya banyak ribuan. Ya tiba-tiba kalau misalnya YouTube-nya ini nge-ban ya gitu aja udah habis gitu. Sedangkan kalau cakarnya banyak, kita masih punya cadangan bisnis, sumber-sumber pendapatan dari yang lain ya. Kita di Sirtiman sendiri juga dulu sempat apa ya, namanya pebisnis juga banyak orang sirik, banyak orang yang tersaingi ya, wajar lah, kayak di forum Kaskus banyak ya, mungkin adminnya atau momennya itu merasa dia punya agenda di Kaskus. Nah, giliran ada Sirtiman, ternyata emang Sirtimannya orang yang berbahaya istilahnya. Orang akan pada pindah haluan ke Sirtiman. Nah ini Sirtiman ya istilahnya di ban nggak jelas, alasannya ada-ada aja. Giliran minta akunnya ini ngurusnya gimana, mereka lempar-lemparan ya, kayak gitulah seperti itu. Nah di sini bisnis akan menemukan hal-hal seperti itu. Yang jelas kita jalan terus gitu. Kaskus mati, masih ada yang lain, masih ada YouTube, masih ada TikTok gitu. Masih ada pasar digital marketplace, jualan produk juga masih bisa di Tokopedia, produk digital juga masih bisa di Tokopedia, ada videonya tutorial jual produk digital di Tokopedia, di Shopee atau di TikTok Shop. Sirtiman udah bikin gitu. Jadi emang disinilah namanya bisnis ini duit
dari mana aja gitu. Kadang duit dari orderan ya. Ya sentimen, kadang buka Facebook, buka OLX, buka Tokopedia, buka TikTok Shop, itu kadang kalau ada orderan ya, ya itulah rezeki seperti itu gitu. Mungkin dari website juga dulu ya, zamannya dari blogspot pun ya banyak banyak yang istilahnya order order website, order blog seperti itu. Nah, di sini itu dari blogspot ya. Blogspot itu kan yang blogger yang apa sih? Blogger dari Google yang gratisan gitu. Jadi apa sih, kayak semacam bikin blog gratisan dari Google lah seperti itu. Itu yang gratisan aja sih teman udah dapat jutaan rupiah dari situ ya. Gimana yang beli domain sendiri seperti itu, yang ya itu akan lebih kayak temannya Sirtiman. Kalau butuh Sirtiman, search aja di Google, cek alamatnya. Jadi dia ngecek, wah ini mah open BO kata dia. Ya istilahnya emang yang udah bisnisnya tuh udah mudah ditemukan lah seperti itu. Udah dipercaya sama Google juga, udah terdaftar di Google Bisnisku. Ya, jadi ya seperti itu. Nah, di sini untuk kalian semua ya, bisnis itu jangan tanggung-tanggung ya, jangan cuma main di ujung-ujungnya doang. Jangan cuma jadi YouTubernya doang. YouTuber tuh emang apa ya? Kita bisa ngabisin waktu lah. Namanya kayak apa sih? Namanya hidup itu kita bisa kayak rumah ini, kita bisa bersihin rumah seharian. Rumahnya mungkin bisa bersih rapi itu. Cuma ya kita juga harus tahu seharian bersihin rumah rapi. Cuma kita juga harus paham manajemen waktunya ya, untuk bersihin rumah, untuk cari duit online, atau untuk mager tiduran nyantai di rumah ngopi. Itu kita juga harus bisa membagi waktu seperti itu. Bisnisnya banyak, orangnya cuma satu. Ya sesuai dengan sikon dan kondisi ya. Kalau misalnya orangnya kerja, sediain waktu, atur waktu gitu ya. Orangnya kerja, atur waktu. Sebenarnya udah diajarin ya di buku Tim Ferriss itu, yang kerja 4 jam sehari lah istilahnya. Itu pun udah diajarin gimana mengatur waktu, gimana istilahnya mental kepercayaannya itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, tinggal gimana mulai dan prakteknya. Mulai dan praktek aja nggak cukup. Saat kita gagal, itulah ujian sebenarnya gitu. Kita mau bangkit atau ya jadinya ya mulai coba terus yang lain. Makanya kita mau bangkit lanjut atau milih coba-coba lagi yang lain seperti itu. Nah, di sini ya harus menetapin ya target. Namanya pemula atau mau mulai bisnis, tetapin target bisnisnya ini setahun lagi mau kayak gimana, mau pendapatan berapa, dibagi tugasnya dalam setahun. Setiap bulan gue harus ngapain, kejar target segini nih gue harus ngapain. Mulai kalau berani ya, pertama sih tetapin 10 tahun, tetapin 5 tahun, tetapin 1 tahun seperti itu. Jadi kita hidup ini jadi kayak udah ada pedomannya, udah ada jalurnya itu. Jangan hidup ini ya nubruk ya, karena emang kita nggak ada arahan, nggak ada jalur pas. Ya mungkin ya ini yang harus banyak dipelajari sih, harus banyak dipelajari ya, pelajari dan dipraktekkan. Karena selama ini ya banyak orang ya contohnya ya UMKM yang ketahuinya jualan dapat untung gitu, nah mereka nggak tahu masalah dominasi komunitas, dominasi pasar, pesaing mereka udah sampai mana seperti itu. Mereka nggak paham itu semua gitu. Tahunya punya modal beli barang, buka toko, nah, atau malah langsung ke live streaming gitu. Karena zamannya live streaming, mereka langsung ke live streaming gitu. Padahal ya untuk live streaming itu ya ada caranya juga itu dicari. Jadi misalnya mereka langsung live streaming, ya kadang apa ya emang bagus gitu loh. Ini bener-bener yang lagi
istilahnya pesaingnya sedikit lah, orang nggak semua orang bisa live streaming, yang nggak berani malu, yang nggak berani tampil muka gitu. Istilahnya kalau kita bisnis ini jadi suatu keunggulan gitu ya, dibanding pesaing lain yang cuma jaga toko aja gitu. Nah, cuma permasalahannya live streaming juga ada hal-hal yang harus dipelajari. Kayak pertama live ini kita harus benar-benar bikin banyak mata memandang, banyak orang kasih jempol, tap-tap atau apalah, sehingga ya ini fitur-fitur dari ya kayak misalnya TikTok atau YouTube atau itu dikasih semacam kayak apa ya, kemudahan gitu. Mereka biasanya di konten kita, live streaming kita didorong, di-push gitu ke penonton yang lebih banyak. Nah, itulah yang harus dipelajari. Jangan cuma live streaming nih, gue udah paling hebat. Ya ntar dulu gitu. Ini kita harus banyak belajarnya dulu. Kayak Bukalapak juga, gue udah Bukalapak, buka toko nih di Shopee. Ya ini ntar dulu gitu, banyak yang harus dipelajari dulu. Teknik-tekniknya ada, kayak buka di Shopee ya kita harus dapetin rating, harus dapetin gimana produk winningnya apa gitu. Produk winningnya itu kita bisa push lagi dengan iklan sehingga dapat tokonya jadi star seller. Nah, jadi star seller itu peluangnya lebih banyak untuk yang ngebeli gitu dibanding toko-toko pemula yang nggak ada rating ya, seperti itu. Dan itu dilakukan ya harus cepat. Kalau lama kelamaan ya namanya bisnis ya akan pengeluarannya banyak, operasional banyak. Nah, ini yang bikin pebisnis pada rungkat. Jadi memilih ya satu sumber, misalnya kayak YouTube atau Shopee, ya pokoknya mereka akan istilahnya, gue mau jualan di aplikasi YouTube aja deh, aplikasi Shopee gitu. Nah, ini ya tak paham resikonya kayak tadi ya, kalau main di YouTube doang, nanti kalau YouTube-nya dibabat habis ya, kita bisa menghabiskan banyak waktu ya mempelajari ya ilmu YouTube. Cuma ya kembali ya, kalau bisnisnya ini bermasalah nanti ya akan menggoyang perekonomian pribadi ya, kayak YouTube-nya di-ban, udah. Dan ya namanya segala sesuatu bisa terjadi ya, usahakan boleh dibilang menyimpan barang dalam, jangan satu keranjang aja lah gitu. Kalau bisa ya mulai, nah ini dalam memperbanyak keranjang ini kita harus paham bisnis keseluruhan gitu. Jangan cuma ujung-ujungnya doang, saya maunya di sini doang, saya mau jadi YouTuber doang gitu. Mau belajar dulu abis-abisan, ngabisin waktu mungkin setahun 2 tahun jadi YouTuber, ya sayang gitu. Setahun 2 tahun dulu Sirtiman ini mulai bisnis tahun 2008 2009, tahun 2010 aja udah bikin blogspot mentor bisnis online tuh. Dalam artian Sirtiman emang nggak mau lama-lama juga gitu loh. Kalau mau jadi mentor mungkin ngabisin waktu 10 tahun jadi mentor, ya bisa aja gitu. Cuma ya nggak, yang belajar sampai 10 tahun itu harga yang harus dibayar itu. Mendingan sambil jalan cari duit online, klaim sebagai mentor, karena emang Sirtiman siap berbagi sih, itu aja. Nggak usah mikir macam-macam, mentor harus ini dulu, harus jago dulu, enggak. Yang penting Sirtiman ngelakuin apa yang Sirtiman bisa, Sirtiman berbagi gitu. Kalau ada orang yang suka sama share-nya Sirtiman, ya silahkan gitu loh, mau jadi kursus, mau jadi muridnya silahkan gitu ya. Mentor ala Sirtiman ya seperti itu. Jadi nggak harus jago dulu, gua harus punya rumah gede dulu, gua harus itu boleh dibilang ya gimana ya, pola pikir yang menunda-nunda. Kalau itu menunda-nunda. Jadi untuk bisnis online kita kalau bisa ya emang harus gercep ya, harus menentukan tujuan, harus benar-benar menjalankan kayak tadi, dominasi pasar ini harus wajib. Jangan cuma main di ujung jurang gitu. Bisnis ujung jurang ini ya beresiko ya. Kita mau jago di YouTube pun itu beresiko gitu.
mau ngikutin tutorial YouTube jadi apa, mau master ya, giran akunnya di ban, giran ada masalah, omsetnya drop, itu jadinya stres. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya sama kayak di dunia kerja gitu. Giran kita nganggur, kita stres gitu. Ya permasalahannya daripada nganggur kan sekalian cari duit online gitu aja kan gampang kan. Cuma ada orang yang rela, mereka nganggur dulu lah, yang penting dapat kerja baru cari duit online. Nah ini pola pikir yang apa ya, pola pikir yang menunda-nunda gitu kan. Namanya cari duit itu nggak harus cari kerja dulu gitu. Cari duit apapun yang bisa jadi duit cepat seperti itu. Cari cara ya, cari metode-metode banyak di online. Nah sampai sini banyak orang yang apa sih terjebak kayak boleh dibilang yang penting gue kerja dulu deh biar aman. Aman gimana kalau misalnya ya istilahnya kerjanya nih kerja ada lagi yang kerja tawaran-tawaran kerja yang nggak bener gitu loh, kayak tawaran kerja di tempat abu-abu. Nah inilah yang harus ya boleh dibilang namanya abu-abu ini kan nggak ada kepastian tuh, abu-abu ya, nggak ada jenjang kerja, nggak ada, ya mungkin kerjanya ya cuma di balik layar seperti itu. Kita nggak punya, ya nggak bakal ada kayak tunjangan asuransi dan lain-lain, kedokteran ini nggak ada gitu loh, dibayar gaji doang. Nah ini yang harus apa sih, kerja pun harus ngelihat itu juga gitu. Jadi jangan cuma ya gue harus kerja dulu deh gitu, nanti kalian lebih baik nganggur lama tapi bisa cari duit online, dapat duit harian gitu kan beres gitu. Daripada harus gue kerja dulu giliran dapat kerja abu-abu, ya udah gitu, giliran kerja abu-abunya selesai terus udah bingung lagi ya. Kejadiannya kan kayak gitu, bingung ya, dia misalnya setahun 2 tahun udahan nggak punya apa-apa, nggak punya tunjangan, nggak punya ini itu, cuma dibayar gaji doang seperti itu. Nah ini yang harus apa ya, akan mungkin ada video sendiri kalau bahas ini nih, orang-orang yang lebih detail lagi ya, yang harus paham tentang ya kenapa hidup mereka tuh harus benar-benar cari aman, yang benar-benar cari aman, bukan cari aman cari kerja ya. Cari kerja dapat gaji itu belum tentu aman gitu loh. Oke, jadi itu aja guys, semoga celotehannya kali ini bisa ya, carilah, cari mana yang bermanfaat ya, di filter, silahkan cari ambil bagusnya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan kolom komentar. Kalau suka sama videonya jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya.